Nah, artinya kemungkinan besarnya adalah Prabowo dan Ganjar akan duel, bukan duet tapi duel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita menyoroti politik terkini menjelang Pilpres 2024 yang kian hari kian panas, kian hari kian dinamis. Manuver-manuver terus gencar dilakukan oleh para petinggi partai, oleh para elit partai politik yang ada semenjak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, diusung untuk bertarung di 2024 oleh PDIP Perjuangan pada minggu lalu. Saudaraku sebangsa setanah air, kita akan mencoba tipis-tipis memotret koalisi yang ada yang sedang melakukan manuver baru-baru ini, yakni Gerindra dan PKB. Gerindra merapat langsung, bersilaturahmi langsung ke Presiden Joko Widodo, tepatnya setelah Ganjar dicapreskan. Jadi apakah di situ memunculkan suatu mitra kerjasama? Apakah Prabowo akan bersedia menjadi cawapresnya Ganjar atau sebaliknya? Karena kalau kita lihat Presiden Joko Widodo di dalam menentukan kekuatan suara di berbagai kota itu sangat berpengaruh. Maka posisi Presiden Joko Widodo itu sangat diperhitungkan oleh para elit politik termasuk Gerindra. Tetapi setelah Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada waktu Lebaran, ia menyangkal akan hal itu. Ia menyangkal akan digandengkan dengan Ganjar Pranowo. Prabowo menyebutkan bahwa dirinya telah dicapreskan oleh partainya sendiri. Partainya sendiri dia katakan dalam posisi kuat. Dan dia juga mengatakan Ganjar Pranowo telah diusung oleh partainya sendiri. Jadi di situ kalau kita simpulkan dari kata-kata dan statement yang keluar setelah Gerindra dan Presiden Joko Widodo bertemu, kemungkinan Prabowo berdampingan dengan Ganjar itu sangat kecil. Nah, artinya kemungkinan besarnya adalah Prabowo dan Ganjar akan duel, bukan duet tapi duel. Jadi kemungkinan besar Prabowo dan Ganjar akan duet. Nah, lantas bagaimana untuk PKB? PKB juga melakukan manuver-manuver politik, yakni PKB bertemu dengan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum dari Partai Golkar, bahkan akan bertemu juga dengan SBY. Ini apa yang akan dilakukan oleh Caimin? Strategi apa yang dilakukan oleh Caimin? Apakah ingin merangkul Golkar, merangkul Demokrat untuk ikut bersama Gerindra dan PKB, atau sebaliknya? Atau ini adalah sebuah langkah selanjutnya jika Caimin pada akhirnya tidak dipasangkan dengan Prabowo, jika Caimin pada akhirnya tidak menjadi cawapres mendampingi Prabowo, apakah seperti itu? Kalau kita analisis dari pernyataan-pernyataan PKB, bahwasannya PKB mengatakan sejak berdirinya koalisi Gerindra dan PKB ini, itu setidak-tidaknya Caimin ingin mendapatkan posisi capres. Setidak-tidaknya. Jadi kalau tidak ada posisi capres, ya posisi cawapres. Nah, kalau tidak dua-duanya, itu apakah bisa hengkang meninggalkan Gerindra dan berlabuh
bermitra kerjasama dengan partai lain, partai Golkar misalkan, atau bergabung ke koalisi perubahan misalkan, apakah itu yang selanjutnya akan dilakukan oleh PKB? Nah, lantas bagaimana jika Prabowo dan bagaimana jika Gerindra ditinggalkan oleh PKB? Apakah akan tetap menjaga suatu kedaulatan partainya untuk tetap mengusung Prabowo sebagai capres? Atau Prabowo akan berlabuh ke koalisi perubahan mendampingi Anies Baswedan? Ini tentunya menjadi suatu peristiwa yang dinamis menjelang Pilpres 2024. Akankah Gerindra dan PKB akan terus solid atau akan berhenti di tengah jalan, entah meninggalkan atau entah ditinggalkan? Nah, ini tentunya kita akan bertanya-tanya, apakah kontestasi 2024 akan diikuti oleh dua pasangan capres atau melebihi dari dua pasangan capres? Yang kita tahu ini sudah ada Ganjar, sudah pasti memenuhi syarat. Prabowo sudah pasti. Golkar sedikit lagi, beberapa, hanya sebenarnya kalau Golkar dua partai saja cukup sebenarnya untuk melakukan mengusung capres-cawapres. Kemudian ada juga dari koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan. Nah, ini tentunya kalau diikuti oleh 4 pasangan capres, Ganjar, Prabowo, Erlangga, dan Anies, ini tentunya pertarungan tidak sangat begitu ya, dentuman dari efek dari pertarungan para elit politik tidak terlalu berimbas. Tapi kalau hanya pasangannya itu dua, ini tentunya dentuman dan efeknya bisa sangat luar biasa. Jadi manuver yang dilakukan oleh para elit politik ini dalam rangka apa? Menarik mereka untuk bergabung atau membentuk poros atau menyamakan visi misi untuk melanjutkan daripada fase berikutnya, yakni fase pembuatan koalisi baru, terutama PKB ini dengan Golkar, PKB dengan Demokrat. Kalau kita lihat daripada situasi Demokrat, situasi koalisi perubahan, perundingannya terkait Pilpres 2024 itu sudah pada sampai taraf nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Baru-baru ini ada juga berita di mana Nasdem menyebutkan sudah mengantongi 5 cawapres yang akan mendampingi Anies. Ini kalau kita simpulkan dari pernyataan ini, itu artinya 3 partai ini memang sudah solid. Partai Perubahan, Demokrat, Nasdem, dan PKS itu sudah solid. Tinggal menentukan cawapres. Nah, bagaimana dengan Prabowo dan PKB? Apakah terus melakukan manuver atau tetap dengan porosnya, yakni Gerindra dan PKB, atau bagaimana? Kita akan tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.